Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Fatayat rahimakumullah, tentu kita tidak asing lagi dengan makalah man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Di situ sudah sangat jelas disampaikan bahwa ilmu atau pendidikan merupakan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat kita. Begitu pula dengan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat anak-anak kita. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, dan anak-anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebagai perempuan, kita menyandang predikat madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak-anak kita. Tentu, kewajiban untuk mendidik anak-anak bukanlah kewajiban perempuan atau seorang ibu belaka, akan tetapi orang tua yang berarti ayah dan bunda. Akan tetapi Allah mentakdirkan perempuan hamil selama 9 bulan. Di dalam kandungan ibu, anak diajak untuk melakukan banyak kebaikan. Beberapa ulama memberikan amalan ketika seorang ibu hamil, seperti menghatamkan Al-Quran selama 9 kali atau 7 kali selama hamil. Ketika membaca Al-Quran, seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya. Ayo nak, kita membaca Al-Quran. Di sini, pendidikan pertama, sekolah pertama sudah dimulai. Anak diajak untuk melakukan kebiasaan baik. Dalam Islam, disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 fase dalam pendidikan anak atau dalam mendidik anak. Fase yang pertama dimulai pada usia 0 sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak tidak diharuskan atau tidak dipaksa untuk melakukan kewajiban. Anak hanya diajak saja, seperti diajak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain. Pada masa-masa ini, orang tua, khususnya ibu, memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, perkembangan otak anak maupun perkembangan watak atau sikap anak. Pada usia 0-5 tahun dikatakan anak mengalami masa emas atau golden age. Anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi di masa ini jangan sampai kita menorehkan inner child pada anak sehingga mempengaruhi watak dan sikap anak ketika dia dewasa. Imam Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Tanqihul Qaul bab 31 mengatakan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak adalah akhlak. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa pendidikan satu adab pada anak lebih baik daripada sodaqah 100 surah. Di sini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai orang tua, terutama ibu, pada masa-masa anak masih di bawah 7 tahun, tentunya anak-anak lebih sering bersama ibunya dibandingkan bersama ayahnya yang mencari nafkah. Ibu berkewajiban mendidik anak-anaknya, dan ingat pada masa ini anak tidak dipaksa. Ajarkan anak, ajak anak untuk melakukan banyak kebaikan. Adab misalnya sebelum makan harus mencuci tangan, membaca doa, dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan baik tanpa paksaan, dapatkan akhlak yang baik, akan terwujud akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik akan mencetak anak-anak yang sholih-sholihah. Pada masa ini, ibu juga diharuskan untuk memperhatikan kesiapan anak sebelum anak masuk di bangku sekolah. Apakah motoriknya sudah siap, sensoriknya sudah siap, bahasanya sudah siap, apakah anak sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan perasaannya, mengerti
interupsi, lulus toilet training misalnya, dia sudah mampu mengatakan ingin buang air kecil, berarti dia harus ke kamar mandi dan lain sebagainya. Tidak asal ingin buang air kecil dan dibuka celananya kemudian dia buang air kecil di sembarang tempat. Pada masa-masa ini tentunya orang tua, khususnya ibu, harus lebih sabar dan ekstra dalam mendidik anak-anaknya. Pada fase kedua dimulai pada usia 8-15 tahun. Pada masa ini kebanyakan anak sudah akil balik. Jadi anak sudah harus dipaksa untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu, berpuasa dan lain-lain. Orang tua sudah harus memberikan pengertian tentang resiko atau konsekuensi yang harus ditanggung anaknya ketika dia tidak melakukan kewajiban. Anak sudah harus diajak dan dipaksa untuk melakukan kewajiban yang harus dia lakukan. Fase yang terakhir atau fase yang ketiga yaitu pada masa usia 15-21 tahun ke atas. Tentunya masa ini orang tua memposisikan dirinya sebagai sahabat. Ketika ada masalah, solusi yang diberikan ke orang tua adalah dengan metode dialog. Anak sudah tidak lagi dipaksa atau dimarah-marahi ketika dia melakukan kesalahan, tetapi orang tua tetap harus mengarahkan bagaimana ketika dia melakukan kesalahan. Sahabat Fatayat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.